Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ada berapa? Satu orang lagi mana? Ada lima atau empat deh? Empat deh? Empat deh. Oke, silakan. Hari ini presentasi akhir ya untuk eh, apa? Untuk laporan magangnya untuk PowerPoint. Nanti sudah jelaskan dari bab satu sampai bab 5. Ya. Yang dibaca ya, mohon maaf yang dibaca. Kalau dibaca nanti saya skip aja. Ya. Terus yang kedua, kamu jelaskan juga apa bukti-bukti laporannya seperti dokumen, foto, dan video ya. Setelah bikin video itu kadang apa banyak nggak bisa gimana cara bikin video ya. Jadi harus bikin video itu kan perjalanan kamu selama magang itu kan bikin videonya. Tapi bikin video cuma setengah menit, 20 detik ya, nggak jelas juga. Tapi nggak belum buka video magang itu. Nanti video magang itu kalau semua peristiwa itu kamu rekam sebenarnya. Nggak hanya 1 detik, 2 detik, 3 detik aja. Gitu. Oke, silakan pertama mana ya? Silakan lu presentasi. Yang pertama siapa? Saya tunjuk aja ya. Antonius kamu dulu, dulu deh. Maaf Pak, boleh yang lain dulu nggak Pak? Sebentar. Kok nyuruh kamu kenapa sih? Kenapa? Kenapa alasan? Saya belum sepenuhnya sampai akhir Pak presentasinya. Sebaiknya belum belum selesai kamu. Iya Pak, kemarin ada kendala ngurusin pemilu Pak soalnya. Siapa yang udah siap tuh? Minggu depan nggak ada lagi, nggak ada. Ini terakhir sih. Siapa lagi yang Di- belum? Minggu ini saya selesaiin kok Pak. Ya presentasi kapan kamu? Saya belum bisa minggu depan nggak ada lagi tuh. Coba si Jasmine kamu nih. Oh, udah lama ya. Jasmine silakan. Baik, Pak. Saya mau share screen, Pak. Bentar. Bentar, Pak. Lagi loading laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Full screen kan, full screen kan. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Alika. Saya akan mempresentasikan laporan visitasi Bank Indonesia di KPW di Yogyakarta. Di sini format laporan itu ada bab Ini 1. full screen kan, full screen. Oh, ini belum full screen, Pak. Belum. Udah keluar itunya. Apa? Di layar saya udah full screen, Pak. Enggak, full screen emang nggak ada. Full Oh, screen nggak ada. Kamu belum itu share screen gitu. oh ini udah, Pak. Ya di full screen kan, full screen. Bentar, Pak. Hilang, bentar. Udah, ya, Pak. Di laporan ini ada bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, landasan teori, terus bab 3, gambaran umum tempat praktek kerja, terus bab 4, pembahasan, bab 5, kesimpulan dan saran. Di bab 1 itu ada latar belakang, tujuan, sama sistematika laporan. Di latar belakang yang pertama itu adanya gap antara teori yang diajarkan di kelas dan praktik kerja di dunia kerja. Ini tuh gap yang diajarkan di perkuliahan dengan dunia kerja adalah sebuah fenomena di mana terdapat perbedaan antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di perkuliahan dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Terus yang kedua itu lulusan yang siap untuk memasuki dunia kerja. Lebih ya. Apa, Pak? Kalau seandainya. Oh ya, udah terus. Lulusan yang siap untuk memasuki dunia kerja. Lulusan yang siap untuk memasuki dunia kerja adalah lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk berhasil di dunia kerja. Pengetahuan yang dibutuhkan yaitu pengetahuan yang relevan dengan bidang pekerjaan yang ingin ditekuni. Terus pengetahuan tentang dunia kerja secara umum seperti etika kerja, budaya kerja, dan cara komunikasi. Terus pengetahuan tentang teknologi. Terus yang ketiga yaitu menjadi bekal di dunia pekerjaan yang akan datang. Terus itu maksudnya dunia kerja di masa depan itu akan terus berkembang dan berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagi para mahasiswa untuk memiliki bekal yang cukup untuk dapat bersaing dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bekal yang penting yaitu keterampilan yang relevan, kemampuan beradaptasi dan belajar, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk membangun jaringan, sikap positif dan proaktif. Sini tuh ada tujuannya bagi mahasiswa, bagi STI Indonesia Banking School dan Bank Indonesia. Kalau bagi mahasiswa yaitu melakukan link and match kurikulum dengan dunia nyata. Terus kalau bagi STI Indonesia Banking School yaitu mempererat hubungan antara STI Indonesia Banking School dengan Bank Indonesia. Terus memberikan tambahan wawasan serta keterampilan bagi mahasiswanya. Terus juga melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktik kerja. Terus kalau bagi Bank Indonesia yaitu dapat menyeleksi anak magang yang berkualitas dan berpotensi untuk nantinya itu direkrut. Terus juga dapat menyebarluaskan informasi mengenai fungsi, tugas, dan kegiatan Bank Indonesia. Ini sistematika laporan, bab 1 itu ada pendahuluan yang dimana itu menjelaskan latar belakang pelaksanaan program visitasi Bank Indonesia. Terus bab 2 landasan teori
menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek tinjauan khusus selama pelaksanaan program praktik kerja. Terus bab 3, gambaran umum tempat praktik kerja. Memberikan gambaran umum mengenai sejarah kantor perwakilan Bank Indonesia. Terus bab 4 itu pembahasan, itu merupakan pembahasan hasil magang di KPW Bank Indonesia di Yogyakarta sesuai dengan penempatan selama magang. Terus bab 5 itu kesimpulan dan saran. Terus selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori, itu ada Bank Sentral, Bank Indonesia, kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Yang pertama yaitu ada Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara keuangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Bank Sentral adalah sebuah instansi yang independen yang memiliki tanggung jawab dan hak atas kebijakan moneter. Terus Bank Sentral ini juga merupakan bank yang memegang simpanan bank lain serta menggunakan untuk settlement pembayaran antar bank. Terus kalau Bank Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang memegang fungsi sebagai bank sentral negara Indonesia. Bank Indonesia memegang fungsi sebagai bank sentral, yaitu lembaga negara yang independen dan memiliki tugas dan wewenang yang bebas campur dari tangan pemerintah, kecuali yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Terus, kalau misalnya visi misi Bank Indonesia, visinya yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara. Terus misinya yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, terus turut menjaga stabilitas sistem keuangan, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital, turut mendukung stabilitas mikroekonomi, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan. Yang terakhir itu mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi. Sini ada struktur Bank Indonesia. Bank Indonesia itu diketuai oleh gubernur, terus wakilnya itu deputi gubernur senior, terus ada deputi gubernur, dan di sini ada divisi-divisinya, itu ada 6. Ada divisi moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, terus pendukung kebijakan, pendukung organisasi, dan jaringan kantor. Terus sini tuh ada kebijakan moneter, ada operasi pasar terbuka, suku bunga, dan cadangan kas. Terus ada sistem pembayaran. Prinsip kebijakan sistem pembayaran itu ada 4, keamanan, efisien, kesetaraan akses, sama perlindungan konsumen. Terus stabilitas sistem keuangan yaitu fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort atau LOLR. Bank Indonesia itu merupakan otoritas berwenang yang menyediakan likuiditas pada saat krisis dan paling akhir di saat genting. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang kendali dalam kebijakan moneter serta sistem pembayaran yang stabilitasnya sangat terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Terus bab 3 yaitu gambaran umum, ada sejarah perusahaan, produk-produk perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan fungsi dan tempat praktik kerja. Yang pertama, sejarah perusahaan dari Bank Indonesia. Pada awalnya, Bank Indonesia itu merupakan bank yang bernama De Javasche Bank, itu merupakan milik Belanda. Terus, pada periode kependudukan Jepang melakukan likuidasi terhadap semua bank yang terletak di Jakarta. Kemudian, fungsi dan tugas dari bank-bank yang dilikuidasi diambil oleh Bank Jepang seperti Yokohama Space Bank. Lalu adanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Terus setelah adanya RIS bubar dan Indonesia sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat, pada tahun 1953 dibentuklah Bank Indonesia menggantikan peran De Javasche Bank.
Pada saat itu, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi, yaitu bidang perbankan, sistem pembayaran, dan moneter. Tetapi dia juga ada wewenang lainnya, yaitu menjalankan bank sebagaimana bank komersial. Terus sejarah dari Bank Indonesia KPW DI Yogyakarta. KPW Yogyakarta itu punya sejarah yang cukup panjang. Jadi kantor ini tuh dibuka pada tanggal 1 April 1879 sebagai kantor DJVC Bank yang ke-8 di atas tanah milik sendiri. Pendiriannya itu untuk mengakomodasi usulan perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis di daerah, yaitu firma The Ropal Co. Semarang. Usulan tersebut langsung disambut baik oleh direksi dan dewan komisaris pada saat itu. Lalu, perkembangan pesat di JVC Bank pada saat dipimpin Gevesering pada 1906, beberapa tahun kemudian dibentuklah kantor cabang di beberapa kota di Indonesia. Akhirnya, diberlakukannya UU pada 1 Juli, DJVC Bank berubah menjadi Bank Indonesia, sehingga seluruh kantor cabang DJVC Bank berubah menjadi kantor cabang Bank Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Terus ini ada produk perusahaannya. Yang pertama ada buku laporan perekonomian provinsi. Ini tuh merupakan hasil kajian Bank Indonesia terhadap berbagai aspek perekonomian provinsi dengan didukungnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, perbankan, dan juga BPS. Terus yang sebelah kanan itu ada buku statistik ekonomi. Itu produk untuk kebutuhan pengambilan keputusan oleh internal Bank Indonesia. Ini ada struktur organisasi dari KPW Bank Indonesia Yogyakarta. Ini tuh kantor perwakilannya dipimpin oleh kepala perwakilan yang bernama Bapak Ibrahim. Terus yang kedua itu di bawahnya ada divisi implementasi, SP Pur dan manajemen internal. Terus ada tim perumusan keuangan daerah, terus tim implementasi keuangan daerah, tim implementasi kebijakan sistem pembayaran, dan unit implementasi PUR, dan yang terakhir itu ada tim manajemen internal. Terus ada fungsi dan tugas. Pertama itu ada unit perumusan Kekda. Unit perumusan Kekda yang pertama itu dia mempunyai 5 job desk. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Jadi dia itu mengumpulkan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi untuk keuangan dan mendukung perumusan kepada kantor pusat Bank Indonesia. Itu yang kedua yaitu perkembangan inflasi. Yaitu menghitung inflasi yang ada di daerahnya tersebut dengan bekerja sama dengan TPID. Terus yang kedua itu ada ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Itu merupakan menyusun proyeksi makroekonomi daerah, terus stabilitas sistem keuangan, yaitu menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dari kajian. Terus dia juga menghitung prospek ekonomi ke depannya itu bagaimana. Terus ada FDSEC. FDSEC ini tugasnya itu ada 4. Pertama, mengumpulkan informasi. Terus yang kedua, melaksanakan kegiatan liaison. Terus yang ketiga itu mengolah data. Biasanya FDSEC juga bekerja sama dengan Kekda. Terus yang terakhir itu melakukan survei. Surveinya itu ada harian, mingguan, bulanan, dan triwulan. Tujuannya itu untuk mengetahui harga dari komoditas-komoditas yang ada di pasaran yang menyumbang inflasi cukup tinggi. Terus ada unit sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu ada 2, ada sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai itu bekerja sama dengan unit pengelolaan uang rupiah. Terus kalau sistem pembayaran non-tunai yang saat ini sedang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu BI Fast dan juga KRIS. Terus di sini ada unit pengelolaan uang rupiah. Di unit pengelolaan uang rupiah itu yang pertama dia itu merencanakan jumlah uang yang akan beredar, lalu pencetakan, terus pengeluaran, terus pengedaran ke masyarakat, terus pencabutan dan penarikan karena adanya uang yang rusak, terus yang terakhir itu adanya pemusnahan.
Terus yang selanjutnya itu manajemen internal. Yang pertama tugasnya itu tugas logistik, sumber daya manusia, sekretariat, dan pengamanan. Terus yang kedua fungsi protokol, yang ketiga fungsi keuangan. Terus selanjutnya itu ada unit pengembangan UMKM. UMKM itu merupakan suatu bagian kecil daripada Bank Indonesia. UMKM ini bukan merupakan tujuan utama dari Bank Indonesia. UMKM-nya itu ada UMKM mikro, kecil, dan juga menengah. Kenapa Bank Indonesia itu mengembangin UMKM? Karena pada saat COVID, stabilitas ekonominya itu tetap terjaga karena adanya UMKM. Terus selanjutnya itu unit kehumasan. Tugasnya itu ada 4. Yang pertama mengelola program sosial Bank Indonesia, yaitu membagikan dana. Terus yang kedua mengelola perpus Bank Indonesia dan juga BI Corner, itu biasanya ada di sekolah-sekolah dan juga kampus. Terus mengelola penerima beasiswa, itu ada beasiswa Bank Indonesia, namanya itu GENBI, Generasi Baru Indonesia. Terus yang keempat itu edukasi ke bank sentralan. Terus bab 4 pembahasan pekerjaan teknis yang dilakukan itu pada hari pertama itu saya melakukan perkenalan oleh PIC di KPWD Yogyakarta, yaitu Mbak Rahma, untuk diberikan pengarahan. Terus selanjutnya itu saya melakukan office tour di kantor KPWD Yogyakarta. Lalu selanjutnya dilakukan materi ke bank sentralan. Terus di hari kedua itu saya melakukan tur perpustakaan dan mini museum Bank Indonesia DI Yogyakarta. Nah, pada tur perpustakaan juga dijelaskan sejarah-sejarah perpustakaan dan jam buka perpustakaan untuk umum. Lalu kita juga berkunjung ke mini museum yang ada di Bank Indonesia. Di mini museumnya itu ada macam-macam uang dari zaman Belanda. Terus kegiatan selanjutnya yaitu adanya pemaparan pada materi divisi manajemen internal Bank Indonesia. Setelah itu saya diarahkan untuk penempatan divisi. Saya ditempatkan di divisi unit pengelolaan uang rupiah. Selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai divisi unit pengelolaan uang rupiah. Terus pada hari ketiga, hari Rabu, itu paginya saya mendapatkan materi tentang fungsi data statistik ekonomi dan keuangan atau FDSEK, di mana materi itu dijelaskan tugas pokok, macam-macam survei yang dilakukan, terus juga bagaimana cara mengetahui inflasi yang ada di daerah. Terus di hari keempat, saya melakukan tugas dari unit pengelolaan uang rupiah, yaitu saya melakukan arsip dari tahun 2023. Saya melakukan arsip terkait dengan penukaran uang, kas keliling dalam kota, penarikan, dan setoran non-bank. Terus pada hari kelima, hari Jumat, Jumat pagi itu diawali dengan senam pagi rutin bersama karyawan Bank Indonesia KPW di Yogyakarta. Terus setelah senam, saya melakukan input data ke dalam BIRMS. Selanjutnya yaitu pemaparan materi pengelolaan UMKM dan perumusan kebijakan. Terus pada hari ke-6, saya melakukan pengarsipan terhadap unit pengelolaan uang rupiah. Saya ngarsip ke dalam BIRMS juga. Terus pada hari ke-7, hari Selasa, saya melakukan doa pagi bersama dengan karyawan Bank Indonesia KPW DI Yogyakarta. Terus kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan mengenai materi unit pengelolaan uang rupiah. Terus selanjutnya ada pemaparan materi lagi yaitu dari unit sistem pembayaran. Terus pada hari ke-8 saya melakukan revisi terhadap arsip yang sudah saya lakukan di hari sebelumnya. Terus saya melakukan nempel label arsip pada file-file arsip. Terus pada hari ke-9, saya dan teman-teman melakukan presentasi tentang materi yang sudah didapatkan kepada manajer dan juga pembimbing lapangan yang ada di KPW DI Yogyakarta. Terus pada hari ke-10,
paginya saya seperti biasa melakukan senam pagi dan juga sarapan bersama. Setelah itu saya melakukan merapikan file dan ngeprint laporan magang yang akan ditandatangani oleh pembimbing dan manajer. Terus kegiatan selanjutnya yaitu merapikan meja dan mengembalikan laptop kantor kepada divisi unit pengelolaan uang rupiah. Selanjutnya saya melakukan perpisahan dan foto-foto bersama. Terus di bab 5 yaitu penutup, ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya itu menurut saya Bank Indonesia adalah lembaga yang independen dan berfungsi sebagai Bank Sentral Negara Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing dan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Bank Indonesia merupakan lembaga yang non-profit, sehingga Bank Indonesia memiliki wewenang yang diantaranya itu mengeluarkan alat pembayaran yang sah. KPW Bank Indonesia di Yogyakarta berperan untuk membuat keputusan serta perumusan kebijakan yang dibuat untuk Bank Indonesia KPW DI Yogyakarta. Selain itu, Bank Indonesia KPW DI Yogyakarta juga mengurusi tentang UMKM yang ada di Yogyakarta, karena UMKM merupakan penggerak ekonomi yang harus dikembangkan. Lalu, sarannya dari saya yaitu adanya penambahan waktu yang diberikan untuk mahasiswa Indonesia Banking School, yaitu melakukan invitasi di Bank Indonesia minimal 1 bulan atau maksimal 3 bulan agar ilmu dan pengalaman yang didapatkan lebih maksimal. Terus menyarankan untuk STY Indonesia Banking School supaya lebih rapi lagi dan konsisten dalam administrasi penempatan tempat invitasi mahasiswa. Selanjutnya ini adalah dokumentasi saya dengan Kepala Perwakilan di Bank Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya ini dokumentasi saya pada saat perpisahan. Terus ini dokumentasi saya pada saat senam Jumat. Terima kasih. Udah di email apa materinya? Di email sekarang dong, ya. PPT-nya Pak. Oke Pak. Ya, PPT laporan magangnya Oke Pak. itu apa foto-foto foto-foto bentuk pisah-pisah sesuatu foto-foto asli itu ya. Ya Pak. Ya, kemudian apa juga itu yang video ya. Ya. Kirim sekarang ya. Ya Pak. Ya, Saya satu. rapikan dulu ya Pak. Ya. Oke, berikutnya silakan di Mayang. Pak, sebentar ya, izin saya. Ya, silakan. Bapak, saya mau izin ngambil minum dulu Pak. Ya, silakan. Apakah udah terlihat Pak dan teman-teman? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman. Kali ini saya akan memaparkan laporan kegiatan visitasi atau praktik kerja lapangan di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, berisi latar belakang program kegiatan visitasi dan tujuan dari pelaksanaan program kegiatan praktik kerja lapangan. Lalu yang kedua ada landasan teori, berisi definisi Bank Sentral, sejarah Bank Indonesia, visi misi Bank Indonesia, serta tujuan dan tugas Bank Indonesia. Lalu untuk bab 3 merupakan gambaran umum tempat visitasi, berisi lokasi praktik kerja lapangan, struktur organisasi, serta tugas pokok dan produk pokok dari setiap unit kerja yang ada di lokasi visitasi. Lalu yang keempat, bab 4 itu merupakan pembahasan, yaitu berisi uraian kegiatan beserta foto dokumentasi program praktik kerja lapangan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Lalu yang kelima itu juga ada bab 5, itu merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Ini ke bab 1, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakangnya itu adanya tantangan dan hambatan mengenai sulitnya untuk fresh grade dalam mendapatkan
lowongan pekerjaan. Nah, itu tuh ada dua faktor. Yang pertama itu karena minimnya lowongan pekerjaan dibandingkan jumlah pencari kerja. Nah, tetapi selain itu juga ada kesenjangan antara kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dengan keterampilan mahasiswa itu sendiri. Jadi, banyak dari perusahaan itu kesulitan merekrut karyawan karena kurangnya skill yang dimiliki oleh fresh grad maupun orang-orang yang berusaha untuk mencari kerja. Nah, oleh karena itu, Setia Indonesia Banking School berusaha membentuk dan melatih lulusan-lulusan yang ada untuk siap terjun ke dunia kerja. Nah, salah satunya itu dengan cara mengadakan praktik kerja lapangan dan kegiatan visitasi ke KPW Bank Indonesia. Dan di sini juga ada tujuan praktik kerjanya. Banyak banget tujuan dari praktik kerja lapangan yang diadakan oleh Indonesia Banking School ini. Yang pertama itu memberikan mahasiswa setia IBS untuk memiliki pengalaman dan keterampilan dalam bekerja. Lalu menjadikan mahasiswa setia IBS itu menjadi tenaga kerja yang terdidik, kompetitif, dan terampil. Nah, selain itu juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di sektor perbankan yang relevan dengan profesi yang akan dikembangkan di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya di sini untuk bab 2 itu merupakan landasan teori. Di sini ada definisi bank sentral. Nah, bank sentral sendiri merupakan sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang independen dan bertanggung jawab akan suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Dalam hal ini, Bank Indonesia merupakan bank sentralnya Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu juga berperan sebagai banknya para bank di Indonesia atau menaungi bank konvensional maupun bank syariah, bank milik negeri maupun bank milik swasta. Nah, selanjutnya juga ada sejarah Bank Indonesia. Jadi sejarah Bank Indonesia itu dimulai dari The Java Bank, lalu ke Bank Nasional Indonesia atau BNI hingga menjadi Bank Indonesia yang independen. Nah, awal mulanya itu dari The Java Bank atau DJB didirikan pada 1828 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, bank itu bertugas mencetak dan mengedarkan uang, melakukan clearing, serta menjaga stabilitas moneter. Selanjutnya berubah menjadi Bank Nasional Indonesia atau BNI yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai simbol kemerdekaan Bank Indonesia dari pihak Belanda maupun pihak Jepang. Nah, selanjutnya hingga adanya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 yang menyatakan bahwa DJB dan BNI menjadi Bank Indonesia yang independen atau sebagai bank sentralnya Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada visi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia sendiri merupakan bank sentral digital yang terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Lalu di sini untuk misi Bank Indonesia-nya sendiri ada 7 misi. Nah, salah satunya itu merupakan tujuan tunggal dari Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mengelola 3 pilar, yaitu sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan sistem moneter. Untuk kestabilan nilai rupiah mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, selanjutnya ini bab 3, yaitu gambaran umum tempat visitasi. Jadi, saya melakukan visitasi di lokasinya, yaitu di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Alamatnya di Jalan Prajurit Kakao Usman dan Harun nomor 42 RT 1 RW 5 di Senen, Jakarta Pusat. Durasi magangnya itu mulai dari tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai BI DKI Jakarta, yaitu didirikan pada tanggal 22 Juni 2015, di mana bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-488. Nah, KPWBI DKI Jakarta ini merupakan kantor perwakilan Bank Indonesia ke-13 yang didirikan. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Jadi struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dikepalai oleh Ibu Arliana Abu Bakar sebagai Direktur Utama. Lalu di bawahnya
merupakan Performance Manager atau PM dan Internal Control Officer. Lalu selanjutnya dibagi lagi juga struktur organisasi KPWBI DKI Jakarta ini terbagi menjadi 2 grup, yaitu grup perumusan dan implementasi Kekda, serta grup implementasi SP dan MI. Nah, di grup dan implementasi Kekda itu terdiri dari kelompok perumusan Kekda Provinsi atau KPKP, dan divisi implementasi Kekda atau DIK. Nah, sedangkan di grup implementasi SP dan MI terdiri dari divisi perizinan dan implementasi kebijakan SP atau DPIKS, divisi pengawasan SP atau DPSP, tim perlindungan konsumen atau TPK, dan tim manajemen intern atau TMI. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pokok dan produk pokok dari setiap unit kerja di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Jadi untuk grup perumusan dan implementasi Kekda itu kan ada divisi perumusan dan implementasi. Nah, kalau di divisi perumusannya itu, dia itu menyusun asesmen ekonomi dan keuangan bersama dengan ahli-ahli ekonom untuk kegiatan advisory yang mendukung pengendalian implementasi serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Nah, itu memerlukan fungsi data dan statistik ekonomi. Nah, di fungsi data dan statistik ekonomi, mereka itu melakukan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory. Terus, untuk pelaksanaan pengembangannya, mereka itu ada pengembangan UMKM, KI, dan syariah. Mereka melakukan program pengembangan UMKM. Dan untuk unit kehumasan, programnya itu melaksanakan program sosial Bank Indonesia atau PSBI, itu contohnya termasuk beasiswa GNB. Lalu untuk grup implementasi SP dan MI, ini untuk divisi perizinan dan implementasi kebijakan SP, di bagian fungsi perizinan itu tugasnya mengelola dan melaksanakan proses permohonan perizinan untuk perpanjangan izin, evaluasi, dan pencabutan izin penyelenggara layanan keuangan atau KLU, dan penyelenggara transfer dana bukan bank atau PTDBB. Nah, sedangkan untuk di fungsi implementasi kebijakannya itu, mereka menyusun rencana perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Lalu untuk divisi pengawasan, mereka melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung serta asesmen terhadap KLU dan PTDBB. Untuk tim perlindungan konsumen, mereka memberikan layanan penerimaan pengaduan, melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dan menata usahakan pengaduan konsumen. Untuk tim manajemen intern, itu masuk ke fungsi logistik, SDM, sekretariat, pengamanan, dan protokol. Mereka itu tugasnya antara lain mengelola SDM non-organik, melaksanakan kegiatan operasional pengamanan, melakukan perencanaan dan pemilihan pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor dan ATK satuan kerja. Dan yang terakhir untuk tim manajemen intern, itu mereka tugasnya untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan realisasi anggaran, melakukan administrasi gaji, manfaat, dan fasilitas di satuan kerja, melakukan administrasi dan pengelolaan pajak kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, di sini selanjutnya bab 4 itu merupakan uraian mengenai kegiatan saya selama melakukan visitasi di KPW DKI Jakarta. Nah, di KPW DKI Jakarta itu agenda kegiatannya terbagi menjadi 2. Di minggu pertama itu merupakan minggu pemaparan materi atau klasikal, dan di minggu kedua merupakan minggu di mana kita benar-benar melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, untuk kegiatan visitasi yang klasikal di hari pertama, di tanggal 22 Januari 2024, yang pertama itu menjelaskan materi tentang dasar mengenai KPW BI Jakarta. Nah, di materi tersebut itu dijelaskan tugas pokok untuk setiap unit, terus struktur organisasi yang ada di KPW tersebut, lalu panduan berbusana, serta etika dan etiket profesional yang diterapkan dalam bekerja. Yang kedua itu ada materi kebangsaan, yang ketiga asesmen kelompok perumusan Kekda provinsi, seperti tugas-tugas apa aja dan produk pokok apa aja yang udah mereka lakukan. Lalu juga ada materi TPID dan RIRU. Nah, materi di TPID dan RIRU itu memaparkan tentang kerjasama BI dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Regional Investor Relation Unit atau RIRU dalam menjaga inflasi. Nah, terus di hari kedua,
Di tanggal 23 Januari, pemaparan materinya itu mengenai proses perizinan KUPA BB, di mana dijelaskan oleh tim perizinan mengenai syarat dan peraturan dalam perizinan kegiatan operasional, kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUPA BB. Salah satunya itu misalnya ada kewajiban penyelenggara menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT. Lalu penyelenggara KUPA BB itu harus melaksanakan kegiatan usaha atau operasional paling lambat 30 hari setelah memperoleh surat perizinan. Izin akan menjadi batal jika penyelenggara tidak melakukan hal tersebut. Lalu perizinan KUPA BB juga hanya berlaku selama 5 tahun. Lalu di sini juga dijelaskan tentang digitalisasi dorong Jakarta menjadi kota global. Nah, pada materi ini dijelaskan bahwa sistem perekonomian mengalami digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Nah, salah satunya itu adanya penggunaan KRIS sebagai sistem pembayaran digital. Lalu untuk materi ketiga itu merupakan materi monitoring elektronifikasi yang bertujuan untuk mengawal implementasi dan mengidentifikasi potensi elektronifikasi yang masih dapat dikembangkan untuk menciptakan hal yang lebih inovatif dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai. Lalu di hari ketiga, pada tanggal 24 Januari itu merupakan pemaparan materi mengenai transfer dana, lalu juga ada pengawasan penyedia jasa pembayaran layanan remitansi, pengawasan penyelenggara KUPA BB. Untuk hari keempat, itu ada beberapa materi. Di hari keempat ini kita paling padat dapat materinya karena dipaparkan sebanyak 7 materi. Nah, antara lain di situ ada mekanisme transaksi melalui ERP, manajemen pengarsipan Bank Indonesia, sistem pengamanan fisik, pengadaan barang atau jasa Bank Indonesia, fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan daerah, budaya kerja Bank Indonesia, serta pengelolaan media sosial di KPW DKI Jakarta. Dan untuk hari terakhir di kegiatan klasikal, itu merupakan ada sekitar 4 materi, yaitu tentang sertifikat halal dan pengembangan Habitron, dilanjutkan dengan materi pengembangan UMKM Bank Indonesia, dan diakhiri dengan pemaparan materi tentang perlindungan konsumen. Lalu di sini ada dokumentasi kegiatan klasikal dari hari pertama sampai hari kelima. Ini banyak sekali nak ABS coba lihat betul tadi. Berapa Apa? orang sih semuanya? Anak ABS berapa? Ada 20 Pak di Jakarta. Ini 20 nih banyaknya. Iya, Lebih iya kayaknya. Pak. Ini 20 udah sama mentor-mentornya Pak. Yang di Oh, sama ujung, mentor orang ya, BI-nya. kayak dia Tapi ngapain baju materi. baju sama ya, baju sama ya. Iya Pak, wajib pakai almet IBS. Oh, Terus ini bajunya kalau Senin hitam putih. ruang pertama. Ruang Iya, pertama nih di ini ruangan apa? hari pertama, hari kedua gitu Pak. Oh, Di ruang Batavia. oh Ini iya. pas klasikalnya Pak, belum ke praktik kerja lapangannya. Iya, Nah, iya. terus di sini selanjutnya untuk kegiatan minggu kedua, yaitu di mana kegiatan praktik kerja lapangan secara langsungnya. Jadi di hari ke-6 itu, kegiatan yang dilakukan adalah pembagian penempatan mahasiswa oleh unit keumasan. Jadi masing-masing dari kita itu yang ada 20 orang, ditempatkan di divisi masing-masing. Tapi divisinya itu kita milih sendiri. Nah, selain itu, saya ditempatkan bersama teman saya, Sahal, Rahel, dan Rama, di divisi pengawasan sistem pembayaran atau DPSP. Nah, selain itu, karena saat itu baru aja pembagian divisi, jadi masih banyak waktu luang. Nah, akhirnya saya mulai membuat laporan visitasi dan praktek kerja lapangan. Untuk hari selanjutnya, di hari ke-7, itu mulai dilakukan pembekalan dan pengantar divisi oleh Mas Herada Kiptane Arga sebagai mentor saya dan dibantu juga oleh Mas Dias Wicaksono. Nah, saya dan rekan saya itu Sahal di sini diberitahu cara dan rencana kegiatan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Mulai dari hari pertama hingga hari terakhir visitasi. Nah, setelah kegiatan pendalaman ini, saya juga tetap melakukan pembuatan laporan visitasi dan praktik kerja lapangan. Melanjutkan laporan yang kemarin. Nah, terus di sini
tugas pertama saya itu di hari ke-8, yaitu melakukan input dan merekap data dari penyelenggara transfer dana pada Microsoft Excel. Nah, data yang dimaksud itu berupa laporan rencana pemenuhan kepemilikan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi atau PBK-SPPUR, lalu ada laporan rencana pemenuhan kepemilikan sertifikat kompetensi SPPUR, ada laporan kepemilikan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi SPPUR, ada laporan kepemilikan sertifikat kompetensi SPPUR, dan yang terakhir laporan pemeliharaan kompetensi SPPUR. Nah, ini gambar merupakan contoh laporan kepemilikan sertifikat PBK SPPUR. Jadi nanti di sini dari dari berkas-berkasnya itu dimasukin ke Excel, mulai dari nama penyelenggaranya apa, lalu kegiatan SPPUR yang mereka kerjakan itu bagaimana, lalu dalam pengerjaannya itu total pegawainya mulai dari pelaksana, penyelia, dan pejabat eksekutifnya itu berapa. Lalu di sini juga ada apa ya, kayak konfirmasi dari rencana dan realisasi yang mereka buat. Jadi rencana yang mereka buat itu apa di triwulan 4, lalu realisasinya bagaimana di triwulan 4 juga. Gitu. Nah, terus selanjutnya di hari ke-9, saya melakukan pekerjaan yang berbeda dengan hari ke-8 atau hari sebelumnya. Jadi di hari ke-9 ini saya merekap laporan tahunan APU PPT dari setiap perusahaan yang terdaftar. Nah, pada kegiatan ini saya memasukkan semua data perusahaan pada form absensi seperti yang ada di sebelah kiri. Nih, di sini tuh bentuk dari apa ya? Bentuk dari buka from absensi laporan tahunan APU PPT 2023 di laman situs BI. Nah, terus saya memasukkan semua datanya di form tersebut. Nah, di datanya itu yang pertama ada identitas perusahaannya, mulai dari alamat penyelenggara, terus nama penyelenggaranya apa, nama direksinya siapa, nama komisarisnya siapa, lalu selanjutnya ada akumulasi laporan LTKT-nya, ada akumulasi laporan LTKM, dan ada akumulasi laporan si pesat kuartal 1 sampai 4. Lalu juga ada pelaksanaan 5 pilar APU PPT yang sudah mereka kerjakan. Nah, lalu di hari ke-10 tanggal 2 Februari 2024, saya melakukan hal yang sama seperti hari sebelumnya, yaitu merekap laporan tahunan APU PPT dari setiap perusahaan yang terdaftar dan memasukkannya pada memasukkan data perusahaan tersebut pada form absensi laporan tahunan di laman khusus BI. Nah, serta mengikuti acara pisah sambut pegawai KPW Bank Indonesia DKI Jakarta. Nah, di sebelah kirinya ini, di foto yang bawah, itu merupakan dokumentasi dari dokumen-dokumen yang sudah selesai saya kerjakan bersama rekan saya selama 2 hari, mulai dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 2 Februari 2024. Nah, di sini juga ada dokumentasinya. Di sini yang foto pertama itu, yang ini yang berempat, itu merupakan saya dan rekan-rekan DPSP dari Setia Indonesia Banking School. Lalu di sini yang di tengah itu merupakan foto saya, teman-teman rekan-rekan Setia Indonesia Banking School yang di DPSP dengan orang-orang kantor BI yang ada di divisi DPSP. Lalu di sini ada rekan-rekan saya, ada Acel, Rani, dan Abel. Ini juga dokumentasi saat saya mengerjakan pekerjaan dengan rekan saya Sahal. Lalu ini dengan mbak-mbak TPID dan KPKP. Lalu di sini foto bersama dengan Ibu Arliana Abu Bakar atau kepala dari KPW DKI Jakarta. Lalu, nggak bisa di next. Nah, lalu di sini bab terakhir, bab penutup. Jadi kesimpulannya, saya sangat bersyukur melakukan visitasi di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, karena selain mendapatkan banyak ilmu tentang Bank Indonesia, baik melalui pemaparan materi pada saat klasikal maupun saat langsung menjalankan praktik kerja lapangan, saya juga mengetahui bagaimana suasana asli dari praktik kerja lapangan. Maksudnya suasana asli di kantor BI itu kayak gimana sih, terus gimana cara kita mengatur komunikasi dengan rekan kerja dan mengerjakan deadline secara
terstruktur. Lalu sarannya, saya mempunyai 2 saran. Yang pertama untuk kantor KPW DKI Jakarta itu untuk tetap menjadi penunjang dan penggerak ekonomi masyarakat di kawasan DKI Jakarta. Lalu untuk Indonesia Banking School, agar dapat terus mengadakan praktik kerja lapangan atau visitasi di Bank Indonesia dengan durasi magang yang lebih panjang. Karena menurut saya kalau cuma 2 minggu itu masih sangat kurang untuk mendapatkan pengalaman kerjanya, dan juga mereka sebagai mentor juga kasih masukan ke saya karena menurut mereka 2 minggu itu juga belum bisa menilai kinerja dari kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu kirim ya laporan magangnya Oke sama Pak, PPT, foto. oke Ya, Pak. Makasih. Izin stop share ya Pak. ya silakan. Oke, berikut siapa lagi? Saya Pak. Silakan, soal kelas 3. Jadi ini adalah laporan kegiatan praktik kerja di Bank Indonesia Jakarta. Nah, untuk latar belakang dan tujuannya, jadi dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis, STI Indonesia Banking School itu hadir dengan program invitasi Bank Indonesia untuk mengenalkan dan mempersiapkan mahasiswa STI Indonesia Banking School pada kegiatan Bank Indonesia. Nah, untuk tujuannya, jadi agar mahasiswa STI Indonesia Banking School itu dapat melihat dan merasakan suasana bekerja secara langsung di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian untuk landasan teori, saya menjelaskan di sini ada definisi bank sentral. Jadi untuk bank sentral sendiri adalah bank pusat dari bank yang ada atau institusi keuangan yang memiliki peran strategis. Jadi 6 tugas dan fungsi Bank Indonesia yaitu bank sentral, yaitu yang pertama sebagai bank sirkulasi, kasir pemerintah, bankers bank, otoritas moneter, otoritas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Kemudian untuk Bank Sentral di Indonesia, awal mulanya itu Bank Indonesia dinamakan dengan The Javasia Bank. Kemudian pada 1951 itu muncul desakan untuk mendirikan Bank Sentral di Indonesia. Jadi pemerintah Bank Indonesia itu membeli saham The Javasia Bank sebesar 97%. Kemudian pada 1953 itu adanya penerbitan UU tentang pokok Bank Indonesia. Kemudian untuk visi misi Bank Indonesia, visinya itu menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan terbaik di negara emerging market untuk Indonesia maju. Nah, salah satu misi Bank Indonesia itu menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi kepada kebijakan makroprudensial otoritas jasa keuangan. Kemudian untuk tujuan dan tugas Bank Indonesia, jadi Bank Indonesia ini memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian untuk tugas Bank Indonesia itu ada 3, yaitu menjaga stabilitas keuangan, yang kedua menjaga stabilitas moneter, dan yang terakhir menjaga stabilitas sistem pembayaran. Kemudian untuk kebijakan moneternya sendiri itu adalah keputusan yang diambil oleh Bank Sentral dalam menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, untuk instrumennya itu ada 5 yang kita ketahui. Yang pertama ada kebijakan diskonto atau diskon rate, kemudian operasi pasar terbuka, kebijakan rasio cadangan wajib, penetapan suku bunga acuan, dan imbauan moral. Kemudian di sini ada gambaran umum tempat praktik kerja. Jadi sejarahnya ini KPWBI itu berdiri sejak 22 Juni 2015 yang bertepatan dengan HUT DKI Jakarta. Nah, Bank Indonesia ini melihat bahwa pentingnya sebuah KPWBI di Provinsi Jakarta selain BI Pusat itu sebagai upaya untuk mengoptimalkan si fungsi dari BI Sentral ini.
Kemudian KPWBI Jakarta itu juga menjadi kolaborasi bagi Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam memberikan masukan analisis dan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah di DKI Jakarta. Kemudian ini ada produk-produk dari KPWBI Jakarta. Jadi di sini ada 6 unit di KPWBI DKI Jakarta. Yang pertama itu ada kelompok perumusan Kekda Provinsi, kemudian divisi implementasi Kekda, divisi perizinan dan implementasi kebijakan SP, divisi pengawasan SP, dan tim perlindungan konsumen dan tim manajemen internal. Kemudian di sini ada produk-produknya. Jadi saya memilih di sini untuk produk-produk yang sekiranya familiar untuk diketahui. Jadi yang pertama, untuk kelompok perumusan Kekda Provinsi itu produknya ada hasil asesmen dan kajian ekonomi, keuangan daerah beserta rekomendasi dan advisory kebijakan kepada kepala daerah. Yang kedua, adanya data dan informasi statistik ekonomi dan keuangan daerah. Yang ketiga adalah hasil survei dan liseng untuk keperluan perumusan kebijakan. Kemudian yang kedua ada divisi implementasi Kekda. Jadi di divisi implementasi Kekda itu dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama fungsi data statistik, ekonomi dan keuangan. Itu untuk produknya ada statistik dan laporan hasil survei. Kemudian yang kedua ada laporan lisan bulanan dan triwulan. Kemudian untuk fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, KI, dan syariah, itu ada implementasi program dan pengembangan UMKM, dan hasil pemetaan identifikasi usaha syariah potensial termasuk usaha pesantren dan usaha syariah lainnya. Kemudian untuk divisi implementasi Kekda fungsi yang ketiga itu ada unit kehumasan, itu ada pengelolaan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia dan pelayanan dan informasi kepada publik. Kemudian untuk divisi perizinan dan implementasi SP itu ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi perizinan dan fungsi implementasi. Jadi di fungsi perizinan itu produknya pemberian atau penolakan izin, evaluasi, dan perpanjangan izin dan pencabutan izin. Kemudian untuk yang kedua itu terlaksananya konsultasi terkait proses perizinan. Kemudian untuk fungsi implementasi itu rencana dan laporan implementasi perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah, dan juga laporan koordinasi kerjasama dan edukasi. Kemudian ada divisi pengawasan SP. Itu berupa produknya itu rencana kerja dan laporan hasil pemeriksaan, laporan pengawasan dan asesmen beserta pengenaan sanksi. Yang kedua, persetujuan kerjasama produk dan aktivitas baru. Dan persetujuan untuk pembukaan kantor cabang baru, perpindahan kantor, penutupan kantor cabang, dan perubahan manajemen. Selanjutnya ada tim perlindungan konsumen. Untuk produknya ada laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen. Kemudian ada pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Kemudian untuk tim manajemen internal itu ada 2 fungsi. Yang pertama fungsi logistik SDM sekretariat, pengamanan dan protokol. Jadi untuk produknya program peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, administrasi kehadiran, dan data kepegawaian. Kemudian untuk unit keuangan itu ada rincian kegiatan anggaran dan rencana investasi satuan kerja. Kemudian ada laporan hasil monitoring realisasi anggaran dan rencana investasi satuan kerja. Kemudian di sini ada struktur organisasi KPWBI. Jadi yang pertama itu ada kantor perwakilan Bank Indonesia. Jadi ada kepalanya itu Ibu Arliana Abu Bakar. Kemudian untuk di KPWBI Jakarta itu terdapat 2 grup. Yang pertama ada grup perumusan dan implementasi Kekda. Itu ada kelompok perumusan Kekda Provinsi dan divisi implementasi Kekda. Kemudian untuk grup implementasi SP dan MI itu ada divisi perizinan dan implementasi kebijakan SP, divisi pengawasan, tim perlindungan konsumen, dan tim manajemen internal. Kemudian untuk fungsi dan tugas bagian tempat kerja
Jadi saya ini dalam melaksanakan aktivitas praktik kerja, saya diposisikan di Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan SP pada fungsi implementasi kebijakan SP di kantor BI Jakarta. Jadi fungsi dari implementasi kebijakan SP itu melakukan koordinasi, kerjasama, dan edukasi dalam rangka fasilitas dan perluasan implementasi, kemudian mengelola data dan informasi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau SPFUR. Kemudian ini ada aktivitas kerja lapangan, jadi sama seperti Mayang. Jadi di BI Jakarta itu ada dua. Jadi minggu pertama itu ada classical dan minggu kedua itu baru praktik kerjanya. Jadi untuk hari Senin 22 Januari itu masih classical, jadi kita diberi pemaparan materi. Jadi pertama kita itu melakukan absen pagi serta safety briefing. Kemudian kami itu diajak berkeliling KPWBI Jakarta untuk mengenal lingkungannya. Terus kami itu selama klasikal ditempatkan di ruang Batavia, di mana ruangan tersebut akan menjadi tempat berkumpul selama 2 minggu ke depan. Kemudian pada minggu pertama itu kami diberi arahan untuk melakukan summary setiap harinya, karena minggu ini adalah minggu pemaparan materi dari setiap divisi di KPWBI Jakarta. Kemudian untuk pemaparan materi yang pertama itu oleh unit kehumasan seputar BI secara umum dan peraturan magang di KPWBI. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya itu oleh Mbak Sandra dari kelompok perumusan Kekda, itu tentang kebank sentralan dan mengenal produk-produk kelompok perumusan Kekda Provinsi. Kemudian untuk pemaparan materi yang ketiga itu oleh Mbak Dia Atika dari kelompok perumusan Kekda tentang TPID dan RIRU. Kemudian untuk hari Selasa itu kami masih mendapatkan pemaparan. Jadi pemaparan pertama itu dari Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan SP. Jadi Bank Indonesia KPWBI Jakarta itu hanya menerapkan 3 macam proses perizinan, yaitu ada KUPA BB, perizinan KUPA BB, PJP, sama BBUKA. Jadi untuk 3 macam proses perizinan ini dijelaskan oleh Pak Farid dan Bu Dina. Kemudian yang kedua itu pemaparan dibawakan masih oleh The Pix tentang akselerasi digital dalam perekonomian oleh Pak Dito. Jadi di sini dijelaskan tentang penggunaan QRIS sebagai akselerasi digitalisasi dalam perekonomian. Kemudian materi terakhir itu dijelaskan oleh Bu Rini dan Mbak Eva, masih dari The Pix, yang memaparkan tentang implementasi monitoring elektronifikasi. Selanjutnya, pada hari Rabu itu adanya pemaparan materi dari DPSP, yaitu Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran oleh Pak Agung Gunawan tentang transfer dana. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya itu tentang penyedia jasa pembayaran layanan remitensi oleh Mas Arga dan Mas Dias. Kemudian materi terakhir itu oleh Pak Akmal tentang pengawasan penyelenggaraan KUPA BB dan proses pembawaan BBUKA. Kemudian untuk hari Kamis dan Jumat, jadi Kamis itu kita masih pemaparan materi. Jadi di hari Kamis kita mendapat pemaparan materi tentang tim manajemen internal tentang mekanisme transaksi melalui ERP oleh Mbak Hesti dari unit keuangan. Jadi ERP-nya itu menggunakan program Bima Sakti. Kemudian materi selanjutnya tentang manajemen dokumen Bank Indonesia dan sistem pengamanan fisik. Jadi di manajemen dokumen Bank Indonesia kita diajarkan untuk mengarsip. Jadi diajarkan teori-teori tentang arsip yang digunakan sebagai alat bukti dan aspek hukum.
Selanjutnya ada pemaparan materi juga dari Mas Hadi tentang pengadaan barang atau jasa di Bank Indonesia, atau Mas Hadi ini merupakan bagian logistik atau pengadaan barang. Kemudian ada pemaparan materi oleh Mbak Anis, Mbak Ayu, dan Mbak Kila dari Divisi Implementasi Kekda tentang fungsi dan data statistik dari unit keuangan. Jadi di sini kita diajarkan bahwa di Indonesia itu ada 2 metode untuk untuk fungsi data dan statistik ekonomi, itu ada survei dan Lysong. Kemudian ada materi terakhir itu disampaikan oleh Mbak Ica dan Mas Ilham tentang materi kemasan budaya kerja di BI dan juga media handling. Kemudian untuk hari Jumat itu pemaparan materi oleh Mbak Nurul tentang implementasi Kekda tentang pengembangan ekonomi syariah KPWBI Jakarta. Jadi salah satunya itu ada Habit Trend, yaitu himpunan bisnis pondok pesantren. Jadi ini itu merupakan perhimpunan yang menyatukan seluruh pesantren di Indonesia untuk berkolaborasi untuk membangun ekonomi bisnis. Kemudian ada pemaparan materi oleh Mbak Agnes tentang peluang dan tantangan pengembangan UMKM Bank Indonesia. Kemudian ada pemaparan materi oleh Pak Oto, Pak Iwan, dan Mbak Vera tentang perlindungan konsumen. Kemudian Mas Kenji selaku PIC itu melakukan briefing untuk minggu depan dan pengisian unit kerja sesuai dengan minat kami. Kemudian saya memilih untuk masuk ke divisi perizinan dan implementasi sistem pembayaran. Nah, selanjutnya di sini pada minggu kedua, yaitu minggu praktik kerja. Jadi di hari Senin itu saya memilih untuk masuk divisi perizinan bersama rekan saya, ada Dani Aksan dan Antonius Aldo. Kemudian kami disuruh untuk menentukan contact person dari setiap divisi agar dapat dihubungi mentor. Nah, pada hari Senin ini baru 2 divisi yang sudah mendapatkan penugasan dan sudah dihubungi oleh mentor, yaitu tim perlindungan konsumen dan kehumasan. Kemudian sembari dihubungi oleh mentor, saya menyusun laporan magang ini. Kemudian di hari Selasa baru penulis dan kedua rekan saya, yaitu Aldo dan Dani, itu bertemu dengan Mas Alfi di ruang Depix. Nah, pada Depix ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi perizinan dan fungsi implementasi. Jadi, kalau saya sendiri itu di fungsi implementasi, sedangkan Dani dan Aldo di fungsi perizinan. Nah, jadi untuk memilih fungsi implementasi, pembimbing lapangannya ada Mas Alfi dan Mbak Eva. Jadi Mbak Eva sendiri juga membekali saya dengan beberapa materi elektronifikasi. Kemudian di hari Rabu kami mendapat materi tambahan. Saya mendapat materi tambahan dari Mbak Eva tentang program elektronifikasi destinasi wisata dan e-book tentang pedoman kerja. Nah, dari e-book tentang pedoman kerja itu saya diberi penugasan oleh Mbak Eva untuk membuat format laporan di Excel untuk nantinya memudahkan divisi implementasi untuk melakukan pengisian pada laporan tersebut. Kemudian pada hari Kamis itu saya mendapat kesempatan untuk ikut rapat koordinasi internal terkait program kerja yang akan dilaksanakan selama setahun oleh fungsi implementasi. Kemudian saya itu ditugaskan untuk membuat notulen dan menyimak rapat koordinasi internal tersebut. Kemudian saya juga membantu Dani dan Aldo dalam fungsi perizinan untuk mengklasifikasi perusahaan yang termasuk dalam UPABB, BBUKA, dan PJP KI3. Nah, jadi yang di sebelah ini ada suasana rapatnya, jadi saya nggak boleh buat foto share screen-nya karena itu rahasia. Kemudian di hari Jumat,
saya itu melakukan senam pagi bersama seluruh warga KPW DKI Jakarta, kemudian mengikuti pisah sambut pegawai KPW BI DKI Jakarta, kemudian saya dan teman-teman magang IBS itu mendapat kesempatan untuk foto bersama Ibu Arliana Abu Bakar selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta. Kemudian saya juga membantu Aldo dan Dani untuk merekapitulasi data pencabutan perizinan pada KUPA BB, BBUKA, dan PJP KI 3. Kemudian di sini ada kendala dan solusinya. Jadi kendalanya karena fungsi ini lebih kepada terjun langsung atau implementasi kepada masyarakat Jakarta, jadi pembimbing lapangan itu masih bingung dalam memberikan penugasan kepada penulis. Kemudian karena masih awal tahun juga, program kerja selama 1 tahun itu masih di tahap approval atau masih dalam koordinasi dengan deputi direktur sehingga belum ada yang bisa penulis lakukan atau implementasikan. Selanjutnya untuk solusinya, penulis tetap aktif bertanya setiap harinya tentang pekerjaan yang dapat dilakukan dan membantu pekerjaan fungsi divisi lain atau divisi yang masih satu fungsi yang masih satu divisi dengan saya. Kemudian untuk kesimpulannya, itu penulis memiliki kesempatan untuk meningkatkan keahlian profesional dan menambah pengalaman saya dalam ikut merasakan kerja di KPW BI Jakarta. Kemudian aktivitas ini memberikan kesempatan saya untuk dapat membandingkan antara konsep dan teori yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan di dunia kerja. Untuk sarannya ke depannya agar kantor perwakilan BI Jakarta itu dapat terus bekerja sama dengan STI Indonesia Banking School mengenai kegiatan ini dan KPWBI itu mempersiapkan secara matang dan mengalokasikan mahasiswa magang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menambahkan waktu magang pada KPWBI untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dan pengalaman. Selanjutnya, pelayanan kampus terkait dengan praktik kerja dapat ditingkatkan kembali kepada seluruh mahasiswa seperti gambaran divisi dan unit kerjanya. Di sini ada dokumentasinya, di sebelah kiri itu pisah sambut pegawai, kemudian di tengah ini saya dan teman-teman KPW BI Jakarta melakukan senam pagi. Kemudian ini di sebelah kanan ini itu kami masih dipisah sambut pegawai KPW BI DKI Jakarta. Kemudian yang paling bawah ini ada foto bersama dengan salah satu pemateri dari klasikal di Taman Jali-Jali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, Mayang, siapa si Skolastik ya? Skolastika. Iya, Pak. Eh, kamu kirim sekarang ya? Apa Oke, Pak. laporan sama itu, sama PPT, sama foto, sama videonya Oke. di email saya. Oke, terakhir kamu jadi ya, Antonius? Ya Pak, saya sudah Pak. Hah? Silakan. Saya presentasi Pak, saya jadi Pak. Ya Sebentar boleh ya. tolong share screen nggak Pak? Ya. Oke baik, selamat malam Pak Sparta dan teman-teman. Nah, nama saya Antonius Salih Sudarsono. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja yang saya buat dengan judul laporan kegiatan praktik kerja pada unit perizinan dan implementasi kebijakan sistem pembayaran atau disebut dengan the PIX. Next. Bab pertama mengenai latar belakang. Next.
Nah, di latar belakang ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya dalam persaingan terhadap dunia kerja yang semakin sengit untuk menuntut para pencari kerja untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi diri. Nah, kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Nah, maka dari itu, kegiatan praktik kerja mahasiswa Indonesia Banking School merupakan kegiatan praktik kerja lapangan untuk meningkatkan mutu kualitas mahasiswa sehingga dapat berkompeten pada bidangnya. Nah, di sini salah satu program praktik kerja mahasiswa Indonesia Banking School yaitu kegiatan visitasi Bank Indonesia yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu pada kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan visitasi tersebut memberikan gambaran dan wawasan tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia. Next. Ada pula tujuan praktik kerja yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, dapat mengimplementasikan secara langsung teori yang dipelajari di kelas dengan praktek di lapangan yang sesungguhnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah pengalaman kerja dan mengembangkan soft skill mahasiswa terhadap situasi di lingkungan kerja berupa komunikasi, kerja sama tim, attitude, dan mental. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan mengenai aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Next. Nah, di sini selanjutnya saya merangkum terdapat sistematika pelaporan yang saya buat. Ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian awal. Bagian awal terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu bagian isi, terdapat 5 bab yang saya kerjakan. Dan yang terakhir, bagian akhir, terdapat daftar pustaka dan lampiran. Next. Selanjutnya, bab 2 mengenai landasan teori. Next, bab. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan dari Bank Sentral. Jadi, Bank Sentral itu apa sih? Bank Sentral itu merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sistem moneter di suatu negara. Nah, Bank Sentral ini juga mempunyai peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang yang telah berlaku pada negara tersebut atau menjaga dari situasi yang dikenal dengan inflasi. Nah, Bank Sentral wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu dalam nilai serendah mungkin maupun pada posisi optimal untuk perekonomian dengan bentuk mengontrol keseimbangan pada jumlah barang serta uang. Nah, apabila dalam jumlah uang yang telah beredar terlalu banyak, Bank Sentral juga telah berhak menggunakan sebuah otoritas yang dimilikinya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, di mana dalam fungsinya merupakan Bank Sentral Negara Indonesia. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Nah, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal. Apa satu tujuan tunggalnya? Jadi satu tujuan tunggal Bank Indonesia adalah yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Next. Nah, selanjutnya, saya juga menjelaskan mengenai kebijakan moneter di bab 2 ini. Jadi, kebijakan moneter yaitu salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah dengan melakukan perumusan dan pengimplementasian kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai 2 dimensi. Nah, dimensi yang pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, Indonesia ini menganut sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Nah, dalam upaya mencapai tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau ITF. Next. Nah, di sini saya juga menjelaskan mengenai sistem pembayaran. Karena divisi saya yang saya ambil merupakan sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai
untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediary dalam transaksi barang dan jasa dan juga keuangan. Nah, pada prinsipnya sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir atau settlement. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi 2 macam. Jadi, sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Next. Nah, selanjutnya, saya akan membahas mengenai stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan atau biasa disingkat dengan SSK merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Nah, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Next. Selanjutnya, bab 3 mengenai gambaran umum tempat praktik kerja. Next. Nah, di sini saya mengambil gambar ketika kami berfoto di depan gedung Heritage. Jadi yang pertama, sejarah mengenai KPW Bank Indonesia DKI Jakarta. Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta berdiri sejak tahun 2015 yang bertepatan pada HUT DKI Jakarta yang ke-488. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, memberikan bantuan dengan jumlah terbesar terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu sekitar 17% dari produk domestik bruto atau PDB, serta tingkat inflasi yang juga memiliki kontribusi tertinggi, yaitu mencapai 20% terhadap inflasi nasional. Dan karena itu, perkembangan perekonomian DKI Jakarta menjadi perhatian utama Bank Indonesia yang bertugas untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Nah, Bank Indonesia ini memang perlu untuk mendirikan secara khusus kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Dengan berdirinya KPWBI Provinsi DKI Jakarta, saat ini Bank Indonesia sudah memiliki 45 kantor perwakilan dalam negeri dan 4 kantor perwakilan luar negeri, yaitu Singapura, Tokyo, London, dan New York. Nah, ini gambar ketika kami berfoto di depan gedung Heritage. Next. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari KPW BI Jakarta. Nah, jadi untuk strukturnya itu dari yang paling atas terdapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, ya kemudian ada gubernur, dibawahi oleh deputi gubernur senior, kemudian terdapat bawahnya kebijakan-kebijakan tentang mengenai moneter, makroprudensial, sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah, pendukung kebijakan, pendukung organisasi, dan juga jaringan kantor. Next. Nah, kemudian di sini saya ingin menjelaskan mengenai divisi implementasi Kekda. Nah, divisi implementasi Kekda mempunyai tugas pokok, mempunyai 3. Yang pertama, mengumpulkan informasi, mengolah dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan stakeholder internal dan eksternal. Yang kedua, melaksanakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan liaison dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory. Nah, produk pokok yang dihasilkan dari divisi implementasi Kekda ini adalah yang pertama, buku Sekda dan data olahan, yang kedua, statistik dan atau laporan hasil survei, dan yang ketiga, diary notes liaison, laporan liaison bulanan dan triwulan. Next. Nah, selanjutnya terdapat divisi tim sistem pembayaran dan juga MI. Tugas pokoknya terdapat 3. Yang pertama, mengelola dan melaksanakan proses permohonan izin, perpanjangan izin, evaluasi, dan pencabutan izin penyelenggara kegiatan layanan uang, atau UPVBB, pembawaan UK, dan penyelenggara transfer dana bukan bank atau PTDBW. Yang kedua, melaksanakan pertemuan konsultatif terhadap proses perizinan KLU dan PTBBB dalam rangka pemberian panduan. Dan terdapat produk pokok yang dihasilkan. Yang pertama, pemberian atau penolakan izin penyelenggara kegiatan layanan uang.
atau KLU dan PTDBB. Yang kedua, terlaksananya konsultasi terkait proses perizinan KLU dan PTDBB, dan yang terakhir hasil koordinasi dengan satuan kerja dan stakeholder terkait dalam rangka perizinan KLU dan PTDBB. Next. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan hari-hari ketika saya bekerja di dalam KPWBI DKI Jakarta. Untuk hari pertama, Senin 22 Januari 2024, pada hari pertama saya diberikan pemaparan terkait hal kebank sentralan, yaitu Bank Indonesia yang dijelaskan oleh Mas Kenji, dimulai dari pengertian bank sentral, peran serta fungsi Bank Indonesia, pengenalan struktur Bank Indonesia, wewenang Bank Indonesia, dan aspek kebijakan lainnya. Dan yang hari kedua, yaitu pada hari Senin, itu penulis diberikan penjelasan materi mengenai penyuluhan dan penyelenggara KUFA BB berizin yang dijelaskan oleh Divisi Depix oleh Bapak Farid Tamsil terkait penyelenggaraan izin KUFA BB dengan kegiatan usaha dan larangan. Next. Nah, hari selanjutnya, hari ketiga, itu hari Rabu, itu saya diberikan penjelasan materi mengenai transfer dana yang diberikan oleh Bapak Agung dari unit BPSP, seperti halnya mengenal para pihak dalam transfer dana, prinsip umum perintah transfer dana terhadap pengirim asal. Dan yang hari keempat, itu Kamis, saya diberikan materi mengenai mekanisme transaksi melalui ERP yang diberikan oleh Mbak Hesti dan Bapak Syarif Ahmad dalam mempelajari pokok-pokok perubahan proses bisnis keuangan setelah implementasi Bima Sakti, membahas mengenai proses-proses realisasi anggaran ERP. Next. Nah, hari kelima itu hari Jumat, saya melaksanakan kegiatan senam pagi bersama di lapangan secara serentak dengan para pegawai dan atasan KPW Bank Indonesia DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan yang nantinya saya akan masukkan ke dalam sesi dokumentasi. Kemudian di minggu kedua, di hari Senin, itu saya diberikan pilihan untuk memilih divisi yang diinginkan, di antaranya 6 divisi, yaitu DEPIX, DPSP, KPKP, TPK, DIK, dan TMI. Kemudian saya juga memilih divisi DEPIX dan ditunjuk sebagai anggota yang dipercaya dalam mengerjakan DEPIX. Next. Nah, untuk hari selanjutnya di minggu kedua, hari Selasa, itu saya diberikan pengenalan lingkungan di ruangan DEPIX untuk berkunjung lebih mengenal dan beradaptasi di dalam ruangan tersebut. Nah, saya diberikan pengarahan untuk menentukan dalam divisi DEPIX, itu ada 2 divisi, yaitu sistem perizinan dan juga 1 implementasi. Yaitu saya dan Dani ditempatkan di divisi perizinan dan juga Abel Skolastika di divisi implementasi. Hari selanjutnya itu hari Rabu, saya diberikan tugas. Di sini saya diberikan tugas untuk menginput data rekapitulasi sistem perizinan KUFA BB, PJP, KI3, dan BBUK tahun 2023 dalam aplikasi Excel diubah ke dalam tabel aplikasi Word untuk memisahkan berbagai perizinan baru, pencabutan izin, perpanjangan izin, penolakan izin, dan dilakukan penjumlahan atas semua rincian tersebut. Next. Nah, 2 hari sebelum berakhirnya magang, saya diberikan tugas kembali mengenai input data rekapitulasi sistem perizinan KUFA BB, PJP, KI3, dan BBUK tahun 2021. Berbeda dengan hari sebelumnya, yaitu tahun 2023. Dalam aplikasi Excel diubah ke dalam tabel aplikasi Word dan melakukan hal yang sama di hari sebelumnya. Untuk hari selanjutnya, hari terakhir magang, saya dan teman-teman sesama magang yang berada di KPWBI DKI Jakarta mengikuti kegiatan senam bersama dan dilanjutkan diberikan tugas oleh mentor saya untuk mendata sistem perizinan pada KUFA BB, PJP, KI3, dan BBUK tahun 2021, dan diakhiri dengan berpamitan pada seluruh staf dan mentor DEPIX, unit humas, dan teman-teman. Next. Nah, kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan dan saran yang saya simpulkan adalah, untuk kesimpulannya, saya dapat menyimpulkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang memegang fungsi sebagai bank sentral negara Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir, stabilitas sistem keuangan. Nah, terdapat juga saran dari saya untuk
kantor perwakilan Bank Indonesia maupun dari bagi STI IBS, yaitu untuk memperpanjang periode kegiatan visitasi di kantor perwakilan Bank Indonesia menjadi 1 bulan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja yang lebih lama dan dapat belajar lebih banyak mengenai Bank Indonesia secara keseluruhan. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan dokumentasi yang saya foto dan juga foto yang saya dapatkan pada saat kegiatan magang di KPW BI DKI Jakarta. Next. Nah, ini kegiatan saya dan teman-teman ketika senam bersama di hari Jumat, setiap hari Jumat. Kemudian ada foto di saat kami diberikan materi di minggu pertama. Kemudian kami berfoto bersama Ibu Kepala dari KPW BI DKI Jakarta, yaitu Ibu Abu Bahar. Next. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Sparta dan teman-teman sudah mendengarkan. Itu foto-foto lain mana? Di dalam itu ya? Foto-fotonya di sini, Pak. Itu foto sama, kalau di Jakarta foto sama semua. Iya, Pak. Kita di Jakarta itu kita foto sama semua. Jadi semuanya itu dapat foto yang sama kayak gini, Pak. Hmm. Ya, nggak ada variasi ya. Oke, kamu kirim ke email saya dong ya. Iya, Pak. Terus nanti tantangannya ke rumah saja hari Sabtu ya. Iya, Pak. Satu jam berapa jam? Itu jam berapa bisa? Jam, jam 1:30 kali ya. 1:30 kali, 1:30. Ya, jam berapa? Jam 10 atau 1:30? Jam 10 kepagian kayaknya. Takutnya eh, ada urusan pagi itu saya. 1:30 aja ya. Oke, Pak. setengah Nanti dua kita aja. bareng-bareng ke rumah Bapak. Iya, iya, bareng-bareng aja. 1:30, 1:30 aja lah ya nanti sebelum setelah apa? Setelah zuhur ya. Oke, itu aja ya. Ada ada pertanyaan. Ini kita foto bersama dulu ya. Betul. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar saya masukin dulu. Sebentar. Hmm. Udah masuk belum? Udah masuk udah. Udah, Pak. Oke. Oke, dengan selesainya presentasi itu nanti hari Sabtu. Nanti bawa lengkap ya dokumennya semua ya. Yang tantangan itu lengkap semua. Ya. Sama print out laporannya juga. Laporan hard copy-nya. Di print out ya. Laporannya. Ada lagi mau ditanyakan? Kamu ada ngambil Udah cukup, Pak. eh, ngambil mata kuliah sama saya nggak, ada nggak semester ini? Nggak ada. Ada, Pak. Apa 2. itu? Ada 2, Pak. Oh, ada 2 ya. Iya, Akuntansi bank sama. manajemen risiko, Pak. Oh, 2 ya. Ya, ya. Kok nggak bosan ketemu sama saya tuh? Akuntansi manajemen ada? Nggak manajemen? Nggak gabung sama manajemen ya? Enggak, Pak. Kita akuntansi semua. Oh, akuntansi ya. Akuntansi bank ya sama. Ya udah, sampai ketemu nanti. Eh, besok kuliahnya dong ya? Iya, Pak. Kuliah pengganti. Iya, besok kuliahnya jam jam berapa? Jam berapa itu? Besok Jam pagi. 10.30 sampai 15.40 Pak, 2 mata kuliah. Enggak, jamnya kok saya keliru jamnya. Kalau Jumat tuh jam beda kan. Masa Oh jam sama iya, kayak hari biasa? Hah? Saya udah ngomong kayak Mbak Ayu itu, kok jamnya sama aja hari biasa? Harusnya beda dong. Kok Jumatan? Ya, Jumat itu jam jam 12 sudah ke masjid. Ini kuliahnya jam 12:10. Terus jam 1:10 masih di masjid tuh. Jam 1 itu masih barusan selesai sholat tuh. Jadi saya udah bilang Mbak Ayu itu tolong dicek ini jamnya tuh. Dia lagi periksa tuh ya.
Dicek. Udah dikasih itu ya, linknya udah. Linknya udah dikasih Belum, Pak. belum ya? Saya udah ngomong gede lagi tuh kok sama aja jam Jumat sama itu. Karena nyusun jadwal itu saya dulu tuh yang jadi akademik itu saya nyusun akademik saya nyusun. Dia lagi belum kasih lagi tuh jadi. Jadi kalau udah saya kirim ke grup ya. Grup udah bikin. Bikin grupnya dong. Grup WA-nya. Udah, Pak. Grup WA, Belum deh. grup WA-nya bikin grup WA-nya WA. Jadi grup WA untuk Menris sama grup WA. Jadi judulnya grup Menris 2023 2. Itu grup akun bank 2023 2 itu ya. Itu nama grupnya. Jadi bikin grup aja. Nanti saya kirim ke grup itu. Kalau bikin grup si Jasmine ya. Iya, Pak. Di grupnya 2 kelas deh. Oke, kalau nggak ada lagi sampai ketemu hari Sabtu besok ya. Gitu. Eh, siapa udah pernah ke rumah saya? Belum Belum. pernah, Pak. Belum pernah ya. Nanti saya kirim alamatnya ya. Alamatnya Iya, Pak. di grup bimbingan visitasi. Oke. Oke, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi sampai ketemu hari Sabtu ya di rumah saya. Ya. Jadi saya videokan ya. Iya, Pak. Kenangan ya, kenang. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Makasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih, Pak. Izin leave. Ya.